Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabb, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan perkuliahan kita di minggu kedua ini dengan pembahasan materi pertama. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita ini, walaupun melalui media seperti ini. Semoga tidak menghilangkan keberkahan ilmu yang akan kita pelajari, yang akan kita tempuh, yang akan kita amalkan insyaallah. Salam dan salam kedua Nabi kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita bisa bertetangga dengan beliau di yaumil akhir, di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini pokok bahasan kita adalah konsep dasar psikologi konseling. Di pertemuan minggu kedua ini kita akan bahas dasar-dasarnya dari psikologi konseling itu apa, mulai dari pengertian, tujuan, dan manfaatnya apa. Kita lihat yang pertama, psikologi. Apa itu psikologi? Jangan-jangan selama ini yang kita pahami tentang psikologi adalah ilmu yang pelajari tentang jiwa. Nah, ini adalah pemahaman yang sebenarnya tidak semuanya salah. Cuma akhir-akhir ini para psikologi itu sudah mulai merubah arah pemikiran mereka, karena jiwa itu tidak terlihat, sedangkan ilmu yang pelajari tentang psikologi adalah hal-hal yang bisa kita lihat. Maka salah satu dari definisi dari psikologi adalah ilmu yang pelajari tentang perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini bisa diobservasi, bisa dilihat. Tingkah laku yang tampak. Nah, tujuannya apa? Kita belajar psikologi ini, terutama kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam. Ketika kita melakukan konseling, apa tujuannya kita belajar psikologi? Agar kita bisa melihat perilaku klien kita ketika kita konseling. Kalaupun misalnya kita memberikan layanan informasi di kelas, kita bisa melihat perilaku yang ditunjukkan oleh siswa di sekolah. Sehingga ketika kita memahami perilaku seseorang, kita paham betul bahwa yang ditunjukkannya itu adalah efek atau pelajaran dari masa lalunya. Jadi kita ini adalah kumpulan masa lalu kita yang kita munculkan di hari ini. Nah, misalnya kenapa siswa hari ini dia datang murung? Kita amati, kita observasi kenapa dia seperti itu. Makanya penting ilmu psikologi. Ketika kita konseling dengan klien, kita amati tingkah laku klien. Apakah klien itu menutup diri ketika konseling? Apakah dia membuka diri? Ini sangat penting kita lihat. Sehingga manfaatnya apa? Kita ketika konseling kita paham betul siapa yang kita hadapi, gimana perilakunya, dan akan kemana kita bawakan konseling kita ini. Akan kita apakan klien kita, kemana arahnya yang akan kita bawakan dari masalah yang dihadapi oleh klien kita. Nah, maka penting kita sebagai guru bimbingan konseling nanti di sekolah mempelajari ilmu psikologi. Dan tentunya mata kuliah psikologi nanti ada psikologi umum, psikologi sosial, itu akan dibahas di mata kuliah tersendiri agar pemahaman teman-teman itu lebih mendalam terkait dengan psikologi ini. Nah, kemudian konseling. Apa itu konseling? Konseling itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah dari klien saja. Kenapa? Konseling itu punya kode etik yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi antara konselor dan klien.
Nah, kita lihat saja definisinya dulu. Konselor membantu klien untuk berkembang, memecahkan masalah dan atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan, kerisauan, kegalauan, keprihatinan, serta perubahan pemikiran, sikap, dan tingkah lakunya. Jadi di sini ada 3 poin yang harus ada ketika ini disebut dengan konseling. Kalau proses pemberian bantuan oleh konselor pada klien itu jelas. Konseling harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional, yang sudah memegang lisensi atau lisensi dari pelaksanaan konseling. Jadi tidak sembarangan orang. Misalnya kalau misalnya di dusun kita, mama sama ponaan itu belum disebut dengan proses konseling. Itu konseling dalam artian dari definisi yang berbeda. Tapi di kita adalah orang-orang yang sudah dilatih untuk memberikan bantuan pada klien. Untuk apa? Agar kliennya bisa berkembang. Karena orang-orang yang memiliki masalah itu orang-orang yang kemampuannya terkungkung, tidak bisa mengembangkan dirinya, sehingga dia melihat masalah yang dialami itu adalah sesuatu yang susah, sesuatu yang tidak bisa untuk diselesaikan. Kenapa? Pemikirannya terkungkung dengan masalah-masalah yang dialami. Dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Kemudian memecahkan masalah. Ya, klien ini, konseling ini, itu diperuntukkan memang bagi orang-orang yang punya masalah. Kalau orang-orang nggak punya masalah, ngapain juga konseling? Kita lihat, agar apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan, kerisauan, kegalauan, keprihatinan, serta perubahan pemikiran, sikap, tingkah lakunya. Jadi orang-orang yang memiliki masalah itu biasanya memang tidak paham kenapa ia mendapatkan masalah itu, kenapa masalah ini bisa terjadi. Biasanya orang-orang yang memiliki masalah adalah kebanyakannya itu menuntut orang lain, bukan menuntut dirinya untuk berubah. Nah, ini yang penting kita pahami. Sehingga ketika kita melakukan konseling, kita tidak terjebak oleh hawa nafsu atau keinginan-keinginan dari klien untuk ingin merubah orang lain, tanpa ada pemikiran, keinginan untuk dia sendiri yang berubah. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa dirinya sendiri yang akan merubah. Maka penting bagi kita untuk merubah pemikiran, pemahaman, sikap tingkah lakunya ke arah yang lebih baik tentunya. Manfaatnya apa? Ya, dengan kita belajar konseling, manfaat dari konseling itu pertama, kita bisa membantu orang lain, dan yakinilah ketika kita membantu orang lain keluar dari masalahnya, insya Allah Allah akan membantu kita keluar dari masalah yang kita alami. Kemudian apa? Konseling itu adalah media dakwah yang kalau bahasanya dalam itu dakwah tardiyah, itu person to person. Kita berdakwah dari orang ke orang. Nah, ini enaknya ketika kita konseling niatnya dakwah untuk mencari ridha Allah, insya Allah Allah akan bantu. Tapi ketika kita niatnya konseling hanya sekedar untuk bantu orang lain tanpa ada melibatkan Allah di dalamnya, ini konselingnya bisa dipastikan akan susah. Dalam artian susah ya kita berpikir keras, karena kita tidak meminta bantuan pada Allah SWT. Kemudian ada bimbingan. Nah, bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu agar lebih mengenali dirinya, sehingga ia menjadi pribadi yang berguna. Maksudnya bagaimana? Jadi, kita misalnya guru BK nanti di sekolah, teman-teman sebagai guru BK di sekolah, itu memberikan bantuan kepada siswa di sekolah agar ia mengenali dirinya, potensi-potensi yang dimilikinya, kelemahan-kelemahannya. Kemudian ketika potensinya sudah tahu apa yang harus dikembangkan, bagaimana caranya, sampai ke sana. Jadi tidak hanya sekedar tahu, oh potensi saya ini dalam berbicara, berarti saya harus berdakwah, atau saya harus jadi public speaking gitu. Tapi harus sampai bagaimana ia bisa mengembangkan itu, sehingga ia memiliki kemahiran dalam melakukan itu, walaupun dalam konten atau konteks yang tidak profesional, karena ini masih di tahap sekolah. Tapi ia paham betul siswanya bahwa saya ini hebatnya di sini. Jadi tidak menuntut siswa itu harus pandai di semua bidang, tapi dia mengenali jati dirinya, sehingga ia menjadi pribadi yang berguna. Nah, kalau kita balik ke tuntunan Al-Quran dan hadis, maka kita mengembalikan
klien kita, siswa di sekolah itu adalah menjadi seorang hambanya Allah. Nah, ini insya Allah di lain waktu akan kita bahas seperti apanya. Kemudian ada terapi. Nah, terapi itu suatu perlakuan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan suatu kondisi patologis. Nah, jadi beda ya antara psikologi, konseling, bimbingan, dan terapi. Nah, terapi ini khusus untuk pengobatan. Jadi ada perlakuan di sana. Ada perlakuan. Misalnya orang yang fobia ketinggian, kita pakai terapi misalnya salah satu terapi self, seperti misalnya freedom technique. Nah, ada perlakuan-perlakuan yang diberikan di terapi itu untuk menyembuhkan itu tadi, klien yang takut akan ketinggian. Misalnya klien-klien yang takut akan atau fobia akan cicak, macam-macam. Nah, itu ada perlakuannya. Untuk terapi ini mungkin akan dibahas lebih lengkap nanti oleh Bu Rosinta, karena setelah semester ini Bu Rosinta yang akan membahas tentang terapi. Nah, mungkin itu pembahasan kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan di chat di grup. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bernilai ibadah dan Allah ridho, dan teman-teman yang mendengarkan ini juga mendapatkan barokah dari ini. Menjawab dari saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.